Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fadhal, siapa yang mustaran? Ya sa'ili. Fadhal, yarfa' yadah. Ayo, bersama. Ahsan, barakallahu fiik. Ayo, sama. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati uziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Ahsan, barakallahu fiik. Satu lagi. Ayo, Egi. Ya sa'ili an mazhabi wa aqidati uziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Ahsan, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Sekali lagi, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Hubbu mudhaf, as-sahabati mudhafun ilaih. Hubbu mubtada, kullihim sebagai taukidnya, kullihim sebagai taukidnya. Khabarnya madhhabun, asal katanya hubbu sahabati kullihim madhhabi, mencintai sahabat seluruhnya adalah madhabku. Hanya saja tidak dapat ketukannya, akhirnya dipecah madhabun jadi apa? Li madhabun, supaya dapat apanya? Ketukannya. Nah, jadi bisa dipecah. Misalkan kalau mudhaf ilaih nggak dapat, bisa kita pecah. Jadi mencintai sahabat seluruhnya adalah bagiku sebuah madhab, gitu kurang lebih, atau adalah madhabku. Wa mawaddatul qurba, wawunya wawu ataf. Mawaddatul qurba, mawaddatu mubtada wa huwa mudhaf. Al qurba mudhafun ilaih. Khabarnya atawassalu biha, cuma bihanya dimajuin. Ya, wa mawaddatul qurba itu mubtada, khabarnya apa? Atawassalu, jumlah fi'liyah. Khabarnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Diartikan, dan mencintai kurba maksudnya ahlul bait. Aku bertawassul dengannya. Ketika nanti di dalam doa. Nah, kita baru jelaskan makna dari bacaannya. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun, mencintai sahabat seluruhnya adalah madhabku. Di sini ada isyarat sebelum memulai pembahasan akidah, beliau seakan memberi isyarat bahwasanya madhabnya ahlus sunnah di dalam beragama itu mengikuti siapa? Mentor, orang pertama yang turun kepada mereka Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu siapa? Sahabi. Ya. Atau maka dapati tidaklah satu kelompok yang menyimpang, pasti ya dia jauh dari madhabnya salaf, madhabnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kisahnya orang-orang Khawarij, ya, yang Ibnu Abbas diutus oleh Ali radhiyallahu anhu. Maka ditanya oleh Ibnu Abbas, adakah di antara kalian dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ya, maka ya di dalam bermetode atau dalam beragama punya metode. Salah satu metodenya adalah apa? Mencintai sahabat, menauladani mereka.
ya menganggap ijma'nya mereka, karena mereka tidak akan ya berkumpul di dalam kesesatan. Bisa dipahami ya? Ini kaidah atau manhaj dasar yang antum harus pahami. Di dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka perlu pemahamannya siapa? Sahabat. Ini yang pertama, ada isyarat ke sana. Yang kedua juga ada isyarat bahwasanya ya di sana ada firqah yang menyimpang di dalam masalah sahabat. Ada yang ekstrim sampai memusuhi mereka, mengkafirkan mereka. Siapa mereka? Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Ya, mencela mereka, mencaci mereka, membenci mereka dan seterusnya. Ya, Rasulullah SAW. Abu Bakar dihabisin, Umar, Utsman, kecuali siapa? Ali, dan satu lagi Salman Al-Farisi, satu lagi ada 3 kalau nggak salah, yang mereka anggap masih ya bagus Islamnya, yang lainnya dikafirkan sama mereka. Ini orang-orang siapa? Rafidah. Orang-orang apa? Rafidah. Ya, yang mengaku mencintai siapa? Ahlul Bait. Lawannya Rafidah Nawasib namanya. Kalau di dalam ilmu nahwu, Nawasib ada huruf-huruf nasab, jamaknya apa? Nawasib. Kalau mereka mengklaim, kalau Syiah tadi kan katanya cinta sama Ahlul Bait. Kalau orang-orang Nawasib mengklaimnya apa? Membenci siapa? Ahlul Bait. Maka Ahlus Sunnah ya akidah mereka mencintai seluruhnya, kullihim. Mau dia sahabat yang besar, yang kecil, yang masuk Islam yang pertama, yang belakangan, selama dia sahabi, maka wajib mencintai mereka. Ya? Nah, sekarang apa sih pengertian sahabi? Sahabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Kedua, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, mati di atas keimanannya. Ini 3 poin di dalam memahami sahabi. Apa aja pertama tadi? Bertemu dengan Nabi. Yang kedua apa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mati di atas keimanannya. Keluar dari 3 syarat ini, maka bukan sahabi. Karena ada sahabi bertemu dengan Nabi, mafhum? Ya, bukan sahabi lagi berarti. Bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, ternyata meninggal di atas kekufuran. Ya, nanti bisa dicek siapa sahabinya, Abdullah siapa itu yang pergi ke Habasyah. Enggak taunya di Habasyah malah murtad, masuk agamanya Nasara, kemudian mati di atas apa? Nasara. Nasallallahu ya. Wassalam. Ya, kalimat bertemu, liqa, bertemu itu masuk juga orang yang buta. Jadi ada sahabat yang memang Allah takdirkan tidak melihat, buta. Tetap dia dikatakan apa? Sahabi. Karena tidak melazimkan bertemu itu harus melihat. Ya memang hukum asalnya melihat, tapi gimana kalau dia buta? Maka tetap dikategorikan sahabi. Selama dia bertemu, beriman kepada Nabi, mati di atas apa? Keimanannya. Dan sahabi itu banyak. Ya, lebih dari 100.000 orang, ya banyak jumlahnya. Kalau antum mau buka buku ya Asadul Ghabah bisa. Di sana ada terjemah apa? Biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semuanya tadi, mau yang masuk Islamnya duluan, mau yang belakangan, mau yang dulunya kecil bertemu Nabi. Karena dia juga sahabi. Misalkan kecil dia lahir digendong sama Nabi. Ya, walaupun umurnya baru 2 hari, 3 hari, kira-kira si bayi ini ngeliat Nabi nggak? Ngeliat bertemu Nabi, bertemu. Yang penting nanti dia beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanannya. Maka dia dikatakan apa? Sahabi. Maka dia dikatakan sahabi. Seperti sahabi kecil Abdullah bin Zubair. Ya, itu kecil, ketemu Nabi SAW masih kecil, tapi tetap dikatakan apa? Sahabi. Nah, nanti ada yang namanya istilahnya muhadram. Muhadram itu ya dia mengalami masa jahiliyah, mengalami masa nubuwah, tapi berimannya setelah Nabi wafat. Itu namanya muhadram, pakai kha. Muhadram pakai dot. Muhadram. Aneh namanya. Julukan itu. Ya orang-orangnya banyak. Dan rata-rata umurnya lebih dari 100
ada yang 120. Ya, karena dia mengalami masa jahiliyah, mengalami masa nubuah, tapi tidak bertemu Nabi. Berimannya setelah Nabi apa? Wafat. Dan dia mati di atas keimanannya. Namanya apa? Disebut mukhadram. Dan mukhadram masuk kategori tabi'in. Mukhadram masuk kategori apa? Tabi'in. Jadi hubbus sahabati kullihi, mencintai sahabat seluruhnya. Li madhabun, bagiku adalah sebuah madhab. Kemarin madhab itu adalah satu pegangan yang dia pergi ke arahnya, dia pegang dengan kuat. Maka ini madhabnya Ahlus Sunnah. Ya, antum bisa buka surat Al-Hasyr ayat 10, dicatat Al-Hasyr ayat 10. Apa bunyinya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, itu setelah sahabat, apa karakter mereka? Mereka berkata, ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Maksudnya sahabi. Ya, jadi jangan membenci mereka. Kalau mereka adalah Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka cintai siapa? Sahabi. Karena ada udang di balik batu. Ketika dia membenci sahabi, kira-kira siapa yang bisa baca udangnya seperti itu? Atau bakwan di balik udang, atau udang di balik bakwan? Kira-kira ada yang bisa membaca nggak? Kalau ada orang yang membenci sahabi, ya kira-kira menjurus ke apa dia? Arahnya kemana? Fadhal, siapa yang mau jawab? Ada firqah nih membenci sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dijadikan tangga, dijadikan pijakan untuk satu misi. Kira-kira apa misi itu? Untuk menolak, melenyapkan, boleh ya bahasanya nih, melenyapkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Karena Islam diemban setelah Nabi wafat SAW oleh siapa? Sahabi. Jadi ketika sahabi dibunuh karakternya, ya maka akan runtuh apa yang dia bawa. Ya, jadi kalau antum pengen benci sama orang, diambil dulu karakternya, dibunuh. Ya, atau antum pengen buat manusia benci kepada satu orang, ya antum buat apa dia? Ya, antum sebarkan ke manusia, antum bunuh karakternya. Akhirnya orang mau nggak kira-kira ya percaya sama dia? Nggak mau. Ya, ini ya luar biasanya jahatnya firqah yang mencela sahabat Nabi SAW. Ujungnya lagi apa? Berarti nanti Nabi bersahabat, berkawan dengan orang yang nggak benar. Ini ujung-ujungnya seperti itu. Ya, akhirnya lama-lama apa? Menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini ya kejadian di masa kita juga. Misalkan antum jangan gaul sama dia. Kenapa? Dia orang jelek. Kalau antum gaul sama dia, berarti antum juga apa? Jelek, ikut-ikutan. Jadi kami ya, jangan gabung, jangan gaul sama si fulan. Emang kenapa si fulan? Ya si fulan begini. Nanti kalau antum gabung juga sama dia, berarti sama-sama bang jelek, tidak mau berkawan lagi, akhirnya tidak mau berteman. Ini salah satu misi ya, karena mereka membenci sahabat Nabi SAW. Tapi orang-orang yang beriman apa? Datang dan berdoa, ya Allah ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang mendahului aku dengan keimanan. Dan jangan jadikan kebencian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, innaka raufur rahim. Sudah paham ya? Jadi mereka memiliki keutamaan, mereka memiliki fadilah di sisi Allah, di sisi syariat. Bahkan di dalam surat catat juga At-Taubah ayat 100. Dan ini ayat yang dulu pertama Anda dengar ketika Anda kenal dakwah. Ya, kok dakwah ini berbeda gitu, punya tamayuz. Tamayuz itu punya karakter. Karakternya adalah mengikuti siapa? Salaf, mengikuti sahabat. Ya, ketika itu apa dalilnya? Dikasih tahu dalilnya surat At-Taubah. Ayat berapa? 100. Apa bunyinya? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina
wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, orang-orang yang terdahulu yang awal dari muhajirin dan juga orang ansar yang mengikuti mereka dengan baik, apa gelar mereka? Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pangkat terbesar ini. Bukan LC, bukan namanya BA, apa lagi? MM apa belakangnya. Tapi di belakangnya tersematkan doa. Apa doanya? Radhiyallahu anhu. Allah ridha kepadanya. Kira-kira ada nggak yang dapat gelar ini selain sahabat? Nggak ada. Berarti dia menjadi contoh di dalam beragama karena Allah telah meridhai mereka. Tapi orang yang setelahnya, ya, apalagi orang belakangan, apakah Allah Subhanahu wa taala ya telah ridha kepadanya, kita kan nggak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak merekomendasi mereka di dalam nas. Ya, walaupun dalam ilmunya Allah ya bisa jadi Allah ridha kepada dia, tapi kan kita nggak tahu. Yang kita tahu Allah meridai siapa? Sahabat di dalam surat apa? At-Taubah ayat berapa tadi? 100. Catat tuh dalilnya. Kalau tadi Al-Hasyr ayat berapa? 10. Ya, bahkan Nabi juga katakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Hawalladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba. Andai kata salah seorang kalian berinfak semisal Uhud berupa emas. Antum nanti kalau ke Madinah main ke gunung apa? Uhud, gede gunungnya. Ya, kenapa dikatakan Uhud? Ya, karena biasanya gunung itu berundak-undak panjang. Tapi ini daerah kosong, ada gunung satu, plek. Unik atau unik? Hah? Biasanya yang pernah main ke gunung, ya gunung kan besar, ya, ada satu gunung nyambil lagi panjang. Dia enggak, ini dataran misalkan kosong, ya ada gunung satu biji tek gitu. Makanya namanya Uhud. Uhud itu kan ya pecahan dari tunggal satu, maka dinamain apa dia? Uhud. Ya andai kata antum punya emas sebesar apa tadi? Uhud. Andai kata, lau anna, ya punya. Jangan kan segenggam Uhud, segenggam batu, segenggam kerikil aja udah syukur, nah itu udah jikrat-jikratan. Anggap nih antum jadi orang terkaya di muka bumi, punya emas segunung apa? Punya emas segunung apa tadi? Uhud. Apa kata Nabi? Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Dia tidak akan menyamai satu mudnya mereka ketika berinfak di jalan Allah SWT. Bahkan setengahnya nggak sampai. Ini satu mud segini nih. Misalkan dia punya kurma, punya apalagi gandum, diambil segini, disedekahkan, diinfakkan untuk jihad fisabilillah. Segini doang nih. Ya, antum siapa? Segunung apa? Segunung Uhud. Ini kalah ini, masih ini kecil, ini cuma 8 kali 10. Ya, Gunung Uhud berapa kilo panjangnya ke sana? Ya, tingginya juga berapa? Itu anggap emas semua. Nih saya kasih untuk kemajuan Islam, gak akan menyamai apa satu ininya sahabat. Masya Allah. Ini yang ngomong siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kok senaknya aja dicela? Ya kalau di Yaman itu, terutama di daerah Shimal, ya kalau lagi hari Karbala atau Muharram itu anjing-anjing itu digalungin, ya dikalungin papan. Kemudian tulis nama Abu Bakar, Aisyah dan sebagainya. Diapain nama dia? Tembakin. Ya, ngeri ya. Ditembakin nih anjingnya terus dijadiin sasaran apa? Sasaran tembak. Nah selanjutnya, wassalam. Ya. Begitu juga apa kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Berarti siapa generasinya Nabi? Sahabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, siapa mereka? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian siapa? Setelahnya itu tabi'in. Hadisnya muttafaqun alaihi. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Baik yang perempuan, yang laki-laki, yang anak-anak, yang dewasa, yang tua, maka wajib kita mencintai mereka. Dan itu menjadi sebuah akidah.
Ya, sebelum kita bahas akidah yang lain, maka Syekhul Islam memberi isyarat. Akidah yang akan kita bahas ini harus apa yang telah dipahami oleh para sahabat, oleh para salaf. Kalau memang mau menjadi pengikutnya siapa? Salafus saleh. Kalau nggak mau, ya silakan ambil pedoman yang lain. Ya, pasti akan menjadi apa? Orang yang sesat dan menyimpang. Nasallallahu ya. Wassalam. Jadi bagaimana nih? Hubbus sahabati kullihim li madhabun. Mencintai sahabat seluruhnya adalah madhab bagiku. Ya, bukan hanya bagiku, tapi inilah madhabnya ahlus sunnah. Madhabnya ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya orang yang mengaku diri salafi. Ya, antum bangga nggak kalau bilang salafi? Apa sih sebenarnya salafi itu artinya? Ngikutin siapa? Salaf. Tapi salaf sendiri nggak tahu siapa. Nah, piye? Hah? Siapa salaf antum? Kalau ditanya siapa salaf antum, maksudnya adalah bapaknya, kakeknya, ini secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i siapa itu salaf? Sahabat, tabi'in, dan sahabat tabi'in. Dan ijma'nya mereka itu dalil. Bisa dipahami ya? Ijma'nya mereka itu dalil. Karena mereka tidak akan berkumpul di atas kebatilan. Ya, apalagi sudah ijma' terus datang belakangan orang menolak, nggak bisa. Sudah apa mereka? Sudah ijma. Karena ijma itu menutup kemungkinan adanya khilaf. Bisa dipahami ya? Kalau sudah ijma nggak boleh terjadi lagi Pak khilaf. Apalagi yang ijma adalah para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa mawaddatul qurba biha tawassalu, dan mawaddah artinya mencintai sama. Qurba tadi apa artinya qurba? Ahlul bait. Ya, ahlul bait ini memang terjadi silang pendapat. Syekhul Islam ya mengatakan kurang lebih ada 6 pendapat. Ya, jadi ahlul bait sendiri aja masih disilang pendapati. Ada orang ngaku-ngaku saya ahlul baitnya, saya ahlul baitnya. Ya. Nah, ibaratnya kan ada 6, ini ada Syekhul Islam menyebut 6 aqwal. Para ulama silang pendapat siapa ahlul bait sampai berapa aqwal? 6. Ya, yang pertama kata beliau orang yang haram makan sedekah. Ya, baik dari Banu Hashim maupun dari Banu Muttalib. Ya, anak-anaknya Hashim dan anak-anaknya Muttalib. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, istri dan keturunan Nabi. Ya, istri dan turunannya. Yang ketiga, mengatakan istrinya saja ahlul bait. Yang keempat, lupa nih yang keempat. Tadi udah berapa nih? 3. Ada yang mengatakan para sahabatnya Nabi atau pengikutnya. Bisa dipahami? Ada yang berpendapat orang-orang yang bertakwa dari umatnya. Jadi ada beberapa aqwal yang nanti bisa dicek. Mafhum. Dan Syekhul Islam lebih menguatkan orang-orang yang haram sedekah, yaitu dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tentunya dari mereka anak-anak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, seperti keluarganya Abbas, ya, keluarganya Ali, mafhum? Ya, keluarganya Ja'far dan seterusnya. Maka itu termasuk apa? Ahlul bait. Dan wajib kita mencintai mereka. Dengannya saya bertawassul dengan sifat atau ibadah mahabbah. Ya, mencintai orang saleh itu ibadah. Paham ya? Atau mencintai Nabi, mencintai sahabatnya, mencintai ahlul baitnya, itu ibadah. Karena ibadah tidak sebatas lisan, ibadah tidak sebatas anggota tubuh, ibadah juga bisa hati. Sebagaimana konsep iman. Maka cinta tempatnya di mana? Hati. Ya. Jangan-jangan gak cinta sama sahabat, cintanya sama siapa? Main bola sama siapa? Ya, kadang ada ngaku salafi tapi nontonannya anime atau anime. Hah? Iro, masih nonton nggak? Nggak yang benar. Insyaallah. Ya, ditinggalkan. Nggak layak tontonan seperti itu. Ya, mafhum. Apalagi yang mengaku sebagai penuntut ilmu, sebagai ahlu sunnah. Ya, masa ahlu sunnah senang sama One Piece.
Ya, senang sama Naruto. Ini pertanyaan. Ya, apalagi isinya terkadang berbau sihir di dalamnya. Ya, berbau kesyirikan, merusak akidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini syaitan. Mafhum. Ketika kita tidak tahu siapa yang harus kita cintai yang hak, akhirnya syaitan masuk. Cintai selainnya. Cintai Doraemon, cintai sama lagi. Shinchan. Ya, atau bacaan-bacaan lainnya yang anfaidah. Ya, ini merusak nanti, mencoreng keimanan dia, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, akan membentuk karakter dia. Ya. Atau kebanyakan nonton Doraemon nanti jadi Nobita. Apa karakternya dia? Cengeng. Karakternya apa? Dikit-dikit Doraemon, dikit-dikit apa? Doraemon, pengennya instan. Ya, akhirnya terbentuk karakternya. Digarakan apa? Tontonan. Jadi mami ya, nonton Bobo Boy misalkan dia. Ya, dikit-dikit ngeluarin jurus ini. Ya, enggak. Gitu kan anak kecil habis nonton, ya dia keluarin ininya. Dan terkadang terbawa orang-orang besar juga, nasallallahu. Maka ya di sini kata Syekhul Islam, mencintai ahlul bait, aku bertawassul dengan sifat, dengan ibadah cinta ini ketika doa. Jadi di dalam berdoa itu ada adabnya. Salah satunya adalah bertawassul. Dan tawassul nanti terbagi jadi dua, tawassul syar'i dan tawassul apa? Syirki. Ya, walaupun ada juga nanti yang ketiga, tawassul yang sifatnya bid'ah. Ya, kita bahas dulu yang syar'i. Jadi ketika antum berdoa, maka boleh bertawassul yang disyariatkan pertama dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Sebagaimana Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, doalah, beribadahlah kepada Allah dengan nama tadi. Jadi ketika doa, antum bilang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sebut semuanya yang pernah antum pelajari. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Apa lagi? Ya Malik. Apa lagi? Ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Sebut. Ya, saya punya hajat begini, kabulkanlah hajatku. Itu namanya tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan langsung ya Allah, kamu kabulkan. Ya, ini enggak beradab dalam berdoa. Bahkan disebutkan kurang lebih ada 10 adab. Dia toharah, dia menghadap kiblat, dia angkat tangan, dia merengek. Salah satu adabnya. Kemudian dia sanjung Allah, dia bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian bertawassul dengan nama-nama dan sifatnya, dan dia ulang-ulang doanya, nggak cuma sekali. Itu termasuk adab-adab apa? Berdoa. Ya, yang kita minta ini Rabbul Alamin, Zat yang maha sempurna. Ya, dan Allah senang disanjung, senang dipuji. Bukan berarti Allah butuh, tidak. Tapi itulah yang disyariatkan kepada kita. Kalau doa, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mafhum. Ya, ini juga alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bangun apa? Ngutangnya banyak ya. Tiap hari doanya ya Hayyu ya Qayyum, ya birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ada yang ngirim 2 juta alhamdulillah. Ada yang ngirim apa? 1 juta alhamdulillah. Ya, Allah kabulkan walaupun masih banyak utangnya. Tapi pada ini dah, ya, antum harus yakin ketika antum minta, Allah pasti akan kabulkan. Ya, walaupun nggak secara instan. Bisa jadi kita diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tulus nggak mintanya? Baru sekali udah ngambek, baru sekali udah putus asa. Antum juga belajar minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Alim, ya Hakim. Panggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala, alimni. Ya, sebagaimana doanya Syekhul Islam, ya muallima Ibrahim atau Sulaiman, alimni. Ya mufahim Sulaiman, fahimni. Disebut dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muallima Ibrahim, alimni. Ya mufahim Sulaiman, fahimni. Bisa paham ya?
Belajar cuma duduk nggak doa, gimana ceritanya? Katanya ahlus sunnah, ya katanya ahli tauhid. Padahal senjatanya ahlus sunnah, senjatanya ahli tauhid adalah doa. Silahnya mukmin adalah apa? Doa. Tapi doa juga bersyarat, penuh adab. Nah, salah satu adabnya dengan apa? Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Yang kedua apa? Dengan amal soleh. Boleh. Ya Allah ya Rahman, tadi aku ngecor, ikhlas karena membangun rumahmu, ya supaya wanita nanti bisa taklim di sana dengan enak dan tenang. Ya, kabulkanlah hajatku. Boleh. Ya, jangan dianggap sepele itu ibadah, walaupun satu tarikan, satu hembusan apa sana, insyaallah. Ya kalau antum ikhlas karena Allah, ada pahalanya di sisi Allah SWT. Keringat yang bercucuran dari apa? Badan antum, atau darah yang keluar dari tangan antum dan kaki antum karena kebeset apa misalnya, ya, atau pentok apa benjol, ya, insyaallah taala ada ajarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amal soleh, minta sama Allah, ya Allah saya begini dan seterusnya, maka kabulkan. Sebagaimana kisahnya anak muda yang apa? Terperangkap di dalam apa? Gua, tiba-tiba lagi berteduh di dalam gua, nggak taunya batu besar nutup. Nggak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah kepikiran mati aja sudah. Besar ini batu, bertiga nggak kuat orang. Ya, yang satu berdoa dengan apa? Birrul walidain. Ya Allah, tadi saya berbuat baik kepada orang tua gini, maka ya selamatkanlah kami. Bergerak sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang kedua bilang apa? Ya Allah, aku telah menjaga iffah, ya kehormatanku, ya aku tidak melakukan perbuatan zina, ya kabulkanlah doaku untuk kebuka dikit, tapi belum bisa apa? Keluar orang. Yang ketiga bilang, ya Allah, aku menjaga amanah begini, ketika orangnya balik saya kasih, ya maka kabulkanlah doa kami untuk keluar dari gua ini, kebuka. Alhamdulillah. Pernah dengar kisahnya? Pernah? Sama belum pernah dengar? Ya, tolong diceritain ya, didongengin ya. Bukan dongeng ini, cerita ini yang penuh hikmah. Ada 3 orang yang terperangkap di dalam apa? Gua. Bisa dipahami ya? Itu bertawasul dengan amal soleh. Antum belajar ikhlas karena Allah, itu amal soleh. Antum bisa bertawasul dengan amal soleh. Ya, antum berkata lembut sama orang tua, itu ya amal soleh, bisa antum bertawasul dengannya. Apalagi antum ngaji, itu amal soleh. Apa banyak amal soleh yang kita kerjakan di pagi sampai hari ini. Sholat, amal soleh. Ya Allah, tadi aku sholat duhur karenamu, maka kabulkanlah doaku, pengen begini. Bisa jadi kita tidak diberikan pemahaman yang baik karena jarang minta. Ya orang kalau jarang doa, jarang minta, masa ia dikasih? Atau tidak pernah ketuk pintu, masa ia dikasih? Lihat pengamen tuh, tawakalnya tinggi, ketok, jeng reng, ditolak kesini lagi. Tahu penghasilan pengamen berapa sehari? Tanya bapak pengamen. Ada 200.000. Ya, ada pengamen. Belagu amat loh, ya gue ditolak enggak, dia kesini lagi, dia nggak taunya nggak kerasa udah pegang 200.000. Itu pengamen, tawakalnya masya Allah, padahal lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Masa ini yang lagi belajar, ya tawakalnya nggak ada, doanya nggak ada. Ini kan kusur namanya, cacat di dalam apa? Ya karakternya. Nasrullah wassalam. Nah yang ketiga bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Atau datang kepada ustadz, kepada syekh, ya syekh doakan saya. Ya, terus kata syekh, ya semoga Allah mudahkan urusanmu dan seterusnya. Itu masuk satu sisi. Atau cara yang kedua, antum nanti angkat tangan lagi. Ya Allah, ya Rahman, aku bertawasul dengan doa orang soleh tadi, yang tadi mendoakan saya. Kabulkan doa saya. Ya, sebagaimana dulu para sahabat ketika istisqa, ya Abbas doa. Sahabat yang lain juga bertawasul. Ya Allah, saya bertawasul dengan doanya Abbas. Bisa dipahami ya? Itu caranya.
Nah, yang kedua namanya tawassul apa? Syirki. Dia meminta kepada selain Allah terhadap sesuatu yang tidak bisa mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia minta syafaat, dia minta taqarrub. Ini yang disebut dengan tawassul syirik, bahkan menjadi pembatal keislaman nomor 2. Ya, dan inilah kesyirikannya orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahasa sekarang disebut tawassul. Adapun tawassul bid'ah adalah ya bertawassul dengan jah. Jah itu kedudukan. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan kedudukannya Abdul Qadir. Nah, ini tawassul yang sifatnya apa? Bid'ah. Sifatnya apa? Bid'ah. Tapi kalau dia ambil perantara, orang-orang yang telah mati dianggap wali, bisa menyampaikan hajatnya, ini tawassul yang bersifat apa? Syirik, yang mengeluarkan seorang dari dinil Islam. Maka di sini kata Syekhul Islam, wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan mencintai ahlul bait aku bertawassul dengannya di dalam doa, maksudnya gitu. Di dalam doa bertawassul dengan amal soleh, karena mencintai ahlul bait amal soleh. Tempatnya di mana? Hati. Ya, boleh aku bertawassul dengan amal soleh lisan, ya, dengan apalagi anggota tubuh, dengan hati, itu semuanya termasuk apa? Ya, ibadah yang dia amal soleh, maka boleh bertawassul dengannya. Sebagaimana kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka dia harus beramal apa? Saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Jadi ada amal yang harus dia kerjakan, ya, sehingga meraih sesuatu yang ingin diharapkan. Jadi sekali lagi, ya, para ahli tauhid, para pemuda yang gigih belajar, yang serius, harus menggunakan senjata. Senjatanya adalah apa? Salah satunya doa. Antum beli buku itu ambil sebab, antum belajar murajaah itu pun sebab. Tapi jangan tinggalkan yang namanya apa? Doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami apa? Minta pertolongan. Minta pertolongan salah satunya dengan apa? Doa. Ya, bisa jadi apa yang kita kerjakan ini hasilnya mungkin kecil, tapi dengan doa, masya Allah, Allah mudahkan segalanya. Ya, Allah tenangkan hati antum, Allah lapangkan hati antum, ya, Allah mudahkan urusan antum, Allah ya lindungi antum, Allah jaga terus, Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan dalam menghafal, dalam memahami, dan seterusnya. Ya, pilih waktu-waktu yang di situ ada ya kemungkinan besar dikabulkan, seperti bainal adzan wal iqamah, ya, di hari Jumat ba'dal asar, di waktu-waktu sahur, ya, pilih waktu-waktu yang di situ besar kemungkinan Allah akan kabulkan doa dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik. Fadhal, ada yang mau bertanya? Ya. Ustaz, kalau kita membenci sahabat atau mengkufuri mereka, apakah kita kafir atau tidak? Kemarin kita dibahas di Nawaqidul Islam, ya. Tersuruh baca yang dia Nawaqidul Islam. Ya, termasuk kekufuran, ya. Membenci sahabat itu termasuk kekufuran. Ya, berbeda dengan di bawah sahabi. Ya, kalau yang dia benci karena ilmu yang dibawa itu juga kufur. Tapi kalau bencinya karena ada perselisihan selek, ya, itu fasik. Ya, tapi membenci para sahabat, mafhum, jatuhnya juga bentuk kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Ya, nanti lihat lagi di murojaah pembatal keislaman yang keberapa? Istihza, mencela, ya, mengolok-olok, mencaci, dan seterusnya. Betul, ada lagi? Ya. Di sini yang dimaksud sahabat ini mencintai seluruhnya atau sebagian saja cukup? Nah, itu kulihim itu taukid semua. Ya, maksudnya kalau sebagian saja gimana?
Maksudnya sebagian aja, yang lainnya diapain? Ya dia yang nggak mencintainya. Gimana nggak mencintainya? Ya udah, setiap disebutkan namanya, tanda cinta kita adalah mengucapkan radhiyallahu anhu. Ya walaupun kita nggak tahu semua sahabat siapa aja namanya, tapi kaidahnya begitu. Setiap disebutkan nama sahabat kita cintai dia, kita doakan dia. Ya kalau antum bikin dari awal sebagian, nanti sebagian ini siapa? Yang dikenal saja. Ya, nanti yang lainnya nggak dikenal gimana? Ya sudah, semuanya belum tentu kita hafal juga. Tapi ketika ternyata dia sahabi, ya udah kita cintai minimal dalam ucapan apa? Radhiyallahu anhu. Ya, karena kalau mau menghafal semua sahabi juga mungkin nggak mampu. Terlalu banyak. Allah a'lam bishawab. Itu ada mobil apa? Ada lagi? Ya. Mukhadram itu dia kan bertemu dengan Nabi. Enggak ketemu, sezaman. Sesama tapi nggak bertemu dengan Nabi. Enggak. Nanti masuknya dia ke Nabi. Tabiin ya maksudnya. Kibar tabiin yang besar. Makanya tadi dia hidupnya masa jahiliyah dapat, masa kenabian dapat, tapi nggak ketemu Nabi. Berimannya setelah Nabi wafat, atau dia beriman sebelum ketemu Nabi keburu wafat. Misalkan dia jauh di pelosok Yaman, mafhum? Ya dia dapat masa jahiliyah, dia masa Nabi, ada orang datang dakwah, dia beriman, tapi belum pernah melihat Rasul. Maka itu juga sama namanya mukhadram. Namanya apa? Mukhadram. Sudah ya? Kan banyak orang Baduy sana yang didakwai sama Abu Musa al-Asy'ari, sama Mu'adz bin Jabal, sama Ali bin Abi Thalib, banyak yang beriman di pelosok sana. Tapi ternyata belum pernah ketemu. Nah, paham ya? Ada lagi? Ya. Mencintainya di rumah? Mencintai siapa? Iya sama, ibadah itu ya. Ya ada syekh nih, masya Allah, ya dakwah tauhid, kita cintai dia. Ada Syekh Muhammad dakwah tauhid, kita cintai dia. Minimal kita doakan rahimahullah. Ada Syekh bin Baz, ya kita katakan rahimahullah. Ya kita cintai dengan apa? Bela. Kalau ada orang yang menjelek-jelekannya, kita bela. Ya sebagaimana antum cinta sama bapak, kalau bapaknya diejek-ejek sama orang, antum apain orang itu? Hah? Ya, mafhum. Ya, kalau ada yang menjelek-jelekan mereka. Ada lagi? Ya, mencintai ayah ibadah enggak? Ibadah. Mencintai ibu ibadah, birrul walidain. Boleh dia nanti ketika doa bertawassul, ya Allah, saya cinta banget sama bapak saya, masya Allah ya. Saya cinta sama ibu saya. Semoga ini bagian ibadah saya kepada mereka, walaupun hanya sekedar cinta, masya Allah. Ya belum bisa memberi, kata lagu apa? Hanya memberi, tak harap apa? Kembali. Atau saya hanya bisa mendoakan, itu juga ibadah. Itu apa? Ibadah. Jadi ibadah itu banyak. Jangan hanya dibatasi dengan sholat, puasa, belajar. Enggak. Hati paling banyak memiliki apa? Peran ibadah. Semoga Allah beri taufik. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.